kan ada yang nanya tuh terkait penerbitan bonds di antara tanggal bunga. Ini gimana Mas kalau pakai caranya yang diajarin sama dosen saya? Itu pakai tahap-tahapan tuh, ada kita nyari ini dulu, ya kan. Kalau dulu aku nggak diajarin kayak gitu, ya intinya langsung aja jebret gitu kan, pakai n-nya di komakan, misalkan n-nya itu jadi awalnya 10 jadi 9,7 atau 9,6 kayak gitulah, intinya kayak gitulah, n yang diubah gitu. Nah ternyata setelah ini beda. Nah aku kan nggak percaya kan ya, nggak percayaan nih sama anak. Nah, aku buka Biswan kan, bukunya Pak Lutfi yang terbaru gitu. Loh iya ternyata beda. Ternyata di dalamnya tuh beda. Beda dengan yang tahun lalu. Jadi oh iya caranya emang udah dimodifikasi. Jadi untuk tahun ini beda lagi caranya. Pusing ya kan. Pertama yang apa tuh yang kemarin waktu semester 3 tuh yang waranti expense itu beda. Premium sama waranti sih kalau nggak salah, itu beda antara tahunku sama tahunmu. Terus ini beda lagi bonds ya kan. Nah jadi agak lama sih. Tapi sebenarnya kalau tak bikin sheet bisa juga gitu loh, kayaknya mudah untuk dibikin sheet karena sebenarnya ini konsep dari manajemen keuangan sih, diambil dari konsep manajemen keuangan. Ini tak jelasin dulu ya. Konsep dari caranya tuh seperti apa gitu. Jadi kayak gini nih. Emang kenapa Kak kalau pakai kayak bukannya hasilnya sama? Hasilnya agak beda sih. Agak beda beberapa angka sih ya. Agak beda beberapa angka. Jadi sebenarnya nggak, kalian perlu tanyakan sih. Yang ini kan cheat update kapan? Enggak update lagi, aku udah nggak ada waktu buat memikirkan itu, men. Sorry ya. Aku perlu ini juga, KTT aku juga banyak revisi ternyata. Jadi kalian pakai cheat yang lama aja, nanti tak ajarin di sini cara yang baru. Itu kalau pakai caranya Pak dosen itu kayak apa. Nah, mungkin beberapa dosen ada kebijakan yang berbeda. Makanya kan kalau misalkan ada perbedaan pendapat, entah itu urutan fair value kan, itu kan pernah ada selisih ya. Urutan fair value gimana Mas? Fair value aset dulu, saham dulu, atau appraisal dulu gitu. Itu urutannya gimana? Itu kan beda-beda tiap dosen. Disesuaikan sama dosenmu aja. Ada dosen yang bilang pertama tuh fair value aset, kedua appraisal aset, ketiga fair value saham. Ada yang bilang pertama tuh fair value aset, kedua fair value saham, ketiga appraisal aset. Nah, jadi itu beda-beda. Termasuk ini obligasi gitu ya. Dosen kalian ngajarin seperti apa? Apakah beliau itu pakai step by step yang ada tahap 1, tahap 2 gitu kan? Atau yang emang langsung aja ini N-nya aja yang diubah gitu ya. N itu berarti apanya ya? Periode pembayaran bunganya aja yang diubah gitu. Kalau periode pembayaran bunga yang diubah itu emang angkanya nggak genap gitu. Cuma kalau pakai cara modifikasi, emang ini konsep Mankyu sih, jadi bener gitu. Benernya pun karena ya ada sesuatu lah sebenarnya lah yang mungkin sulit dijelaskan gitu. Nah ini tak jelasin dulu konsepnya ya sebenarnya ya. Mana tadi share screen? Jadi walaupun suara siapa itu? Suara kecil. Jadi meskipun kalian udah paham, tapi aku yakin sih kalian mungkin belum mengetahui konsep ini sih. Dan kalau emang ternyata kalian jadi oh ternyata gitu, komen ya biar keren. Kayak youtuber. Kalau misalkan kalian merasa oh ternyata gitu, komen aja ya. Oh ternyata gitu ya. Jangan komen sekarang, belum ya. Kamu tak kick nanti dari sini ya. Oke, jadi kan gini ya. Loh kok nggak gerak? Bentar. Pantatku nggak gerak. Nih. Nah kan. Loh, kursornya mana? Loh. Bentar. Ya Allah, lag. Nah, jadi gini ya.
Astagfirullah. Bentar. Nah, jadi kan bonds gitu kan. Udah kelihatan kan ya layarnya kan ya? Nah, ada bonds nih. Misalkan periodenya tuh 10. Nah, gampangnya tuh 10 nih, gampangnya jangan 10 deh. Biar rada-rada relate sama ke soal nanti ya. Jadi gampangnya tuh 5 tahun. Nah, 5 tahun tapi semi anuali. Nah, sehingga nanti N-nya adalah harusnya kan 10. Nah, harusnya kan gini ya, N-nya 10. Nah, ternyata misalkan bonds-nya tuh bonds-nya tuh 1 Januari. Nah, ini pembayaran bunga 1 Januari dan 1 Juli. Nah, nangkep ya, mekanisme bonds-nya tuh nangkep ya. Nah, masalah persentase CR, MR-nya, ya ini terserah lah nanti berapa ya variabel X sama Y. Ini mau tak ajarin konsepnya. Kalau nggak paham nggak apa-apa sih. Nanti tak ajarin aplikasinya juga. Nah, jadi nanti misalkan soalnya bunyinya gini, bonds terbit ya, bukan terbit ya, berarti terjual lah ya. Gampangnya ya sama sih terbit dan terjual. Ya terjual lah, gampang terjual aja deh. Terjual pada misalkan nih kalian mau pakai berapa? 1 Maret deh ya, 1 Maret. Nah, 1 Maret nih. Nah, triknya adalah makanya kan kalau di yang diajarkan dosen kalian malah ada yang sampai 5 langkah. Loh, sampai 5 langkah? Pusing. Menurutku di kompres jadi 2 bisa gitu. Yang pertama adalah kamu ya present value-kan yang full. Nah, jadi ini, kamu present value-kan dulu yang full. Jadi misalkan ini adalah 1 Januari, titik 1 Januari. Nah, ini adalah 1 Juli, pembayaran bunga pertama. Kemudian ini 1 Januari lagi, berikutnya gitu kan. Tahun berikutnya, 1 Juli lagi tahun berikutnya, dan seterusnya gitu ya. Titik. Sampai jatuh tempo. Kan simpelnya gitu. Nah, bonds terbit di mana? Di sini 1 Maret misalkan di sini. Nah, sini 1 Maret. Nah, berarti kan kalau kita zoom in gitu kan, tiap interval ini adalah 6 bulan, ya kan? 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Kecuali yang ini yang awal, ya kan? Yang awal berapa nih? Yang awal kepotong. Yang harusnya 6 bulan, ya. Ini kan harusnya 6 bulan, tapi kepotong nih terbitnya dari sini ke sini. Berapa bulan? Dari Maret ke Juli. Maret, April, Mei, Juni. 4, ya kan? Berarti 4 bulan. Nah, konsepnya adalah tahap pertama kalian mempresent value-kan dulu yang full. Jadi yang ini nih, dari sini sampai sana kalian present value-kan dulu. Berarti N-nya berapa coba? Jawab di kolom komentar. N-nya adalah, yuk jawab biar kalian tahu. N-nya adalah 9. Ya, benar ya, 9. Karena yang satunya ini nggak full. Nah, jadi kalian present value-kan dulu yang ini. Ketemu kan angkanya present value. X, 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 X. Nah, angka present value yang inilah yang nanti akan menyusun tabel amortisasi di tingkat kedua. Di level kedua. Jadi kan di level pertama kan amortisasi yang nilai terbit yang asli. Level keduanya adalah nilai amortisasi yang ini. Yang mana angka ini itu sama persis kalau misalkan kamu pakai N-nya 10. Nah, nanti di level yang kedua angkanya akan sama. Gampangnya gitu lah. Itulah alasan kenapa bawahnya tuh pasti full gitu, 100 juta. Nah, ini aku udah coba beda gitu ya. Jadi seandainya kalian N-nya ini 10, yang beda nanti kan nilai terbitnya. Nah, tapi di tingkat keduanya angkanya sama dengan yang cara-cara kayak gini. Itu kan sebenarnya tricky aja gitu ya. Makanya itulah kenapa dari sini ke bawah ya.
itu nggak ada problem. Karena emang di sininya sama dengan yang tabel amortisasi, bukan di antara tanggal bunga. Kalau yang cara lama, yang cara yang aku ajarkan, kenapa kok bisa sampai nggak genap? Karena di awalnya tuh udah problem. Di sininya udah problem. Awal terbitnya tuh udah beda. Nah, kalau yang di sini cara dosen yang baru, kita nentuin dulu present value di carrying value yang kedua inilah setelah pembayaran pertama, gitu kan. Nah, nanti kita sesuaikan ke nilai terbit. Gitu. Jadi bentar. Ini kok ada apa nih? Almost time to aduh. Restart. Kenapa ya laptop tuh kalau di charge tuh malah ketemu notifikasi nggak jelas. Nah, lanjut ya. Nah, itulah alasannya. Jadi tahu ya alasannya kalau yang cara dulu yang aku ajarkan, kita nentukan dulu nilai terbitnya. Baru kesananya itu hasil dari apa? Hasil dari turunan dari nilai terbit ini. Beda dengan cara dosen yang baru. Kita sebenarnya menentukan dulu level keduanya nanti. Di tabel baris keduanya dulu, baru kita tentukan nilai terbitnya. Makanya ke bawahnya juga nggak masalah, akan benar. Itulah, itu trikinya sebenarnya. Nah, next deh. Itu nggak perlu dijelaskan lebih panjang lagi. Nah, intinya adalah berarti kalian ketemu nih present value yang full gitu kan. Present value yang full. Berapa, ya kan? Nah, nantinya untuk menjadi nilai terbit ya, supaya jadi nilai terbitnya tuh berapa? Nah, present value ini harus ditambahkan dengan bunga yang berapa? Yang ini. Nah, karena apa? Karena kan konsep bonds, balik lagi ya. Konsep bonds adalah prinsipal ditambah bunga. Kan gitu kan? Nah, sedangkan ini kan prinsipal plus bunga. Ini kan prinsipal plus bunga. Tapi periode ini. Nah, makanya untuk mencapai nilai terbit, maka present value yang awal itu harus ditambahkan dengan bunga yang sekian. 4 bulan doang. Gitu. Bunga 4 bulan doang. Sedangkan prosentasenya misalkan 5%. 5% ini 6%. 5% ini berapa bulan? 6 bulan. Maka bunga yang dipakai nanti adalah 4/6 kali 5%. Gitu. Nah, nanti kan ketemu bunganya berapa. Nah, bunganya berapa? Ini clear kan? Bunga. Tapi prosentasenya adalah prosentase bukan yang 6 bulan. Tapi yang 4 bulan ini. Kalau 3 bulan gimana? Yo pakai prosentase yang 3 bulan. Pakai prosentase yang 2 bulan, 1 bulan, tergantung fraksinya berapa. Tapi pakai present value single sum. Nah, single sum tuh yang simple aja, yang rumusnya tuh gini, 1/1 plus I pangkat N. N-nya ini kan berarti 1 kali pembayaran kan gitu kan. N-nya pasti 1 kalau ini. 1 plus I pangkat 1. I-nya ini adalah prosentase dikalikan fraksinya berapa. Gitu ya. Nah, permasalahannya adalah present value yang pertama kita hitung kan present value posisinya di sini, ya kan? Sedangkan kalau kita mau nyari nilai terbit, present value-nya harus posisinya di sini. Nah, maka present value ini harus di present value-kan lagi. Maka dari itu nanti jadinya kayak gini. Nah, maka present value yang harus menjadi nilai terbit adalah present value awal, ya. Ini di present value-kan ke tanggal terbit. Nah, jadi nantinya present value awal ini harus dibagi dengan 1 plus I pangkat 1. Bunganya berapa? Bunganya, cara nyari bunganya gampang. Bunga kontraknya 4 bulan itu berapa? Ya, bunga kontrak berarti interest paid lah ya, interest paid per 1 plus I pangkat 1. Nanti dijumlahkan, ketemulah nilai terbit. Nah, gitu ya. Jadi yang konsep di manajemen keuangan itu ada di sini. Ketika posisinya konsep present value-nya kan di sini nih posisinya nih. Kamu kan ngitung awal posisi present value di sini di 1 Juli. Sedangkan yang mau dipakai adalah posisi kamu menjual itu 1 Maret. Maka harus di present value-kan lagi selama 4 bulan ke belakang. Gitu. Sama kayak bunga.
bunga yang senilai 4 bulan ini akan kamu terima di 1 Juli. Makanya harus di present value kan ke belakang. Nah, balik lagi ke konsep bond. Bonds adalah prinsipal ditambah bunga. Maka present value prinsipal ditambah bunganya. Simple, selesai. Gitu ya. Itu konsepnya. Nggak paham? Nangkep nggak? Atau muter-muter? Gimana? Itu konsep aja. Itu supaya kamu memahami konsep ya. Nanti aplikasinya kita ke soalnya. Gimana? Ada yang ditanyain nggak? Atau tak ajarin konsep malah bingung? Beda-beda sih. Gimana? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Yuk, tanya dulu nggak? Oh, ternyata gitu. Nggak ada nih. Nah, jadi itu konsepnya ya. Nah, kita ke soal. Gimana cara balikinnya? Udah ganti ya? Loh, kok nggak gerak? Oh, ini. Bentar. Nah, sini kan soalnya pada 1 Juli ya PT AH menerbitkan bonds payable, tapi tanggalnya itu 1 April. Nah, sini tanggalnya adalah 1 April dengan nilai jatuh tempo 1.500.000. Berarti kan face amount-nya 1.500.000. Tenor 3 tahun. Bunga kupon 11% semi anuali. Nah, ini berarti kita bagi 2 nanti. Tingkat bunga pasar saat penerbitan bonds itu 9%. Pada 1 Mei PT AH ini kita lupakan dulu melunasi sama restrukturisasi lah ya. Kita fokus dulu ke perintah yang A ya. Perintah yang A adalah disuruh buat tabel amortisasi sampai tanggal jatuh tempo. Tadi kan kita perlu cari tahu dulu ya nilai terbitnya berapa, kan gitu kan. Nah, makanya kita loh, kok nggak gerak? Bentar. Nah, kita cari tahu dulu present value yang full gitu kan. Present value yang full. Nah, kalau kita bedah nih, ini berapa sih berapa periode sih N-nya? Berarti N-nya berapa sih? N-nya kan 3 tahun nih. Cuma semi anuali. Nah, berarti harusnya berapa? 6 kali ya kan? 6 kali periode pembayaran bunga. Berarti N ya sama dengan 6. Nah, kok nge-lag banget sih? Nah, bentar, biar nggak nge-lag. Nah, N-nya adalah 6 kali, ya kan? Nah, sekarang kita sini aja. N sama dengan 6. Ini kita ngomongin normal ya, kita ngomongin normal. Kemudian CR-nya berapa? Kontraktual rate-nya berarti 5,5%, ya kan? 5,5%. Terus market rate-nya berapa? 9%. Nah, kan gini ya. Terus apalagi face amount-nya? Face amount-nya berapa? Face amount-nya adalah 1.500.000. Nah. 1.500.000.000, sorry. Bentar ya, ini agak nge-lag laptopku. Astagfirullah, not responding. Oh iya, MR-nya 4,5% ya. Tadi separuhnya ya, 4,5%. Jadi 5. Jelas nih Excel. Yang atas 2 desimal kok, yang bawah. Nah, ginilah. Nah, ini 1.500.000. Nah, gini ya. Nah, sebenarnya kan kalau kayak gini, ini kita ngomongin normal ya. Kita ngomongin normal dulu. Kita ngomongin normal. Tabel amortisasi kalau normal ya. Nah, sekalian belajar lah. Kalau normal. Jadi anggap aja
terbitnya bukan 1 Juli, tapi 1 April dah gitu. Itu maksudnya normal gitu. Tabel amortisasi kalau terbit normal dalam kurung 1 April. Nanti kita bandingkan ya perbedaannya di mana. Ya udah, berarti kan kita bisa cari tahu ya nilai terbitnya berapa. Nanti di sini nanti ada tanggal ya. Terus ini ada interest paid ya. Sini ada interest expense. Sini ada amortisasinya, sini ada carrying value. Udah dibaca cepat kan. Nah, sini kan nilai terbitnya nih. Nilai terbitnya berarti 1 April misalkan. Ini kita ngomongin normal ya. Kita nggak ada kaitannya dengan soal dulu. Kita bedah dulu gitu kan. Carrying value kan berarti di sini nilai terbitnya kan ya. Nilai terbitnya adalah present value dari rate-nya adalah ya rate-nya ini berarti market rate ya 4,5%. N/nya adalah 6 gitu kan ya. Terus PMT-nya adalah 5,5% dikalikan 1.500.000. Fair value-nya adalah atau face amount-nya adalah 1.500.000. Enter. Nah, ketemu sekian. Nah, terus pada 1 Juli 1 berapa? 1 pembayaran bunga keduanya berapa? Mana sih 1 Oktober ya? 1 Oktober 18. Nih. Interest paid-nya berapa berarti? Interest paid-nya kan sama ya. 5,5% dikalikan 1.500.000. Kan segini semua kan ya. Interest expense-nya nanti 4,5% dikalikan dengan ini. Nah, ini nanti di F4 ya. F4. Nah, kunci ini maksudnya. Ini juga di kunci. F4. Nah, gini. Nah, amortisasinya berarti 82 kurangi ini. Oh ya, bener apa salah ya? Kalau penjelasan gue salah, mohon maaf aja udah. Pede aja dulu, kalau salah mohon maaf gitu ya. Berarti kan harusnya turun ya. Harusnya makin turun, dikurangi harusnya ya. Ini kan premium ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau normal nih, terus 1 April 19, 1 Oktober 19, 1 April 20, 1 Oktober 20. Udah selesai kan sampai sini kan berarti. 1 2 3 4 5 kurang 1 ya. Berarti 1 April 21. Nah, gini. Nah, ini kan sama kan ya? Sama nih. 0,33. Gak jelas, lupa aku. Saya ini harusnya dikunci juga. F4. Nah, gini. Nah, gini ya. Jangan tanya F4 itu untuk apa ya, gak usah. Itu skillnya beda fungsinya. Nah, ini juga sama nanti. Nah, ini ya. Gini aja dulu. Bawah. Nah, kan gini kan ya. Hasilnya kan gini nanti. Nah, ini kan nanti sama gitu angkanya. Nah, sekarang kita akan bikin tabel amortisasi ya yang sesuai dengan soal. Kalau ini kan nggak sesuai ya. Ini kan rada-rada radikal nih. Kita latihan dulu aja. Bentar, sambil nunggu. Excelku not responding soalnya. Nah, kalau sesuai dengan soal, bunyinya adalah ya, ini sesuai soal nih. Sesuai soal. Ya, bonds ya terbit pada 1 Juli. Nah, 1 Juli. Sekarang kalau kita gambar intervalnya deh. Gambar intervalnya. Di sini 1 April. Kita pakai konsep yang tadi ya. Di sini berarti 1 April nih. Nah, pembayaran bunga berikutnya adalah 1 Oktober, ya kan? Terus terbitnya adalah 1 Juli. 1 Juli. Nah, berarti yang full berapa? Yang full adalah 5, ya kan? Yang full berarti 5. Nah, terus yang ini berarti berapa nih fraksinya nih? Dari Juli ke Oktober. Juli, Agustus, September. 3 bulan berarti kan? Berarti 3/6 nanti. Nah,
sekarang kita cari tahu dulu present value yang ini, yang full 5 bulan, gitu kan. Present value, ini step 1. Present value yang full ya. Dalam hal ini adalah 5 bulan, gitu aja. Nah, gampang kan ya? Berarti kan tinggal diganti aja N-nya jadi 5, ya enggak? Berarti nanti PV ya, PV rate-nya berapa? Rate-nya kan sama ya, 4,5%, N per-nya aja diganti 5. Nah, nulis manual aja, N per PMT-nya kan sama ya, 5,5% dikalikan 1,5 M. Placement-nya sama juga 1,5 M. Nah, ketemunya adalah 1565849. Nah, ini akan menjadi tabel yang kedua. Ini kalau kalian lihat, kalau kalian pantau, ini akan sama dengan yang di sini. Angkanya akan sama. Coba nih ya. Nih. Ini dihapus aja deh biar kelihatan. Nah, sama enggak kelihatan. Nah, sama enggak? 1565849, 1565849, ya kan? Nah, nanti kan amortisasi ke bawahnya kan sama ya. Gampangnya kalau kita bikin ini nanti yang beda, kalau yang membedakan antara normal dengan yang tidak normal nanti di baris pertama ini nanti. Yang aku blok ini. CV-nya kan sama, 1565849. CV-nya sama, 1565849. Itulah alasan kenapa ke bawahnya bisa full. Karena ya sama, tabelnya bakalan sama dengan yang normal gitu loh. Beda kalau yang aku ajarkan. Yang aku ajarkan tuh di sininya udah beda. Dan angka ke bawahnya itu berasal dari carrying value yang pertama. Makanya jelas beda gitu. Tapi kalau ini, kita tentukan dulu kayak baris yang keduanya, gampangnya gitu. Step dari dosen tuh kita tentukan dulu baris keduanya, baru nanti kita cari berapa sih yang di atasnya, gitu loh. Nah, coba ya. Kalau kayak gini gimana? Ya udah, berarti nanti kan kita udah ketemu nih. Kita udah ketemu yang di sini ya kan? Yang di sini kita udah ketemu. Nah, sekarang kita mempresent value-kan ini ke 1 Juli. Kita present value-kan lagi. Jadi kita habis mempresent value-kan, kita present value-kan lagi ke 1 Juli. Kemudian kita tambahkan dengan bunga, karena kan bunganya nggak termasuk perhitungan, ya kan tadinya. Ini adalah pokok kan full ya, plus bunga yang 5 periode. Nah, bunganya kan kurang 1, bukan kurang 1, tapi kurang 4/6 gitu maksudnya. Makanya nanti present value ini di present value-kan dulu, baru nanti ditambahkan bunga yang ini, yang di sini. Tapi pakai present value. Present value-nya biar posisinya di sini. Karena kan 4/6 nanti berapa nih yang diterima gitu ya. Sekarang kita cari tahu dulu lah. Present value posisi Nah, step 2-nya adalah kita cari tahu dulu present value posisi tanggal terbit gitu. Nah, berarti gimana caranya? Ya tinggal kita single sum-kan aja present value-nya. Berarti kita bagi 1565 ini ya dibagi dengan pakai rumus lah. 1 plus berapa? Plus persentase dari MR 4,5 dikalikan berapa nih? Ini kan berapa bulan? 4 dari 6, berarti ya 4/6 gitu kan. 4/6. Pangkatnya 1, abaikan aja. Nah, nanti ketemu sekian. Nah, inilah ya. Nah, nanti bunga yang bahasanya gimana? Ya, bunga yang nggak full deh. Nanti bahasa ujian kalian ini kan sendiri lah. Ini kan bahasa latihan aja. Bunga yang nggak full berapa? Bunga yang nggak full itu kan 4/6. 4/6 dikalikan 5,5% dikalikan 1. Nah, 5 benar nggak sih? Sorry, lupa. Dikalikan dengan 4/6.
Bener kan ya? Bener ya? Nah, kita edikan dulu. Oh iya, 3/6, sorry. Juli, Agustus, September. Pantes. Ini 3/6 ya, sorry. Nah, ini rada-rada korslet ya. Berarti di sini kita 3/6. Nah, tapi perlu kalian pahami, 41250 ini adalah uang, ini kalau kita belajar main Q ya, uang posisi 1 Oktober, men. Jadi uang yang akan kita terima 1 Oktober. Nah, kita present value kan dulu. Kalau ini kan emang posisinya sudah 1 Juli berarti kan. Kalau ini uang yang akan kita terima posisi 1 Oktober. Ini untuk bunganya. Karena bunga akan kita terima 1 Oktober. Nah, 1 Oktober kalau dinilai pada 1 Juli itu berapa sih? Nah, itu perlu kita present value-kan gitu. Sebenarnya kalau cuma 3 bulan ya realnya nggak perlu gitu. Kan present value itu hanya berlaku kalau lebih dari 1 tahun biasanya sih gitu. Tapi nggak apa-apa. Kadang kan ada bunga bank gitu yang emang bulanan ya kan. Itu perlu present value juga. Nggak apa-apa kita present value kan. Nah, jadi uang yang akan kita terima posisi 1 Oktober, kita present value kan ke posisi 1 Juli. Berapa sih? Ya gampang. Berarti 41250 dibagi dengan 1 plus berapa? 4,5% dikalikan 3/6 fraksinya. Ketemu sekian. Nah, ini adalah posisinya sudah 1 Juli. Yang ditambahkan yang mana? Yang ditambahkan adalah yang sama-sama posisinya 1 Juli. Yang ini sama yang ini. Nah, jadi nanti berapa sih nilai terbitnya? Nilai terbitnya adalah ya ini ditambahkan ini. Ketemu 1571735,600. Ini nilai terbitnya. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi kalau kita bisa konsep itu ngerjain ini gampang. Sampai sini dulu, ada yang ditanyain nggak? Ada yang ditanyain nggak? Kalau pakai yang n-nya koma, gimana Kak? Sama nggak? Beda kalau n-nya pakai koma, berarti kan nanti gini ya. Ini kan nilai terbit yang pakai cara dosen. Ini nilai terbit kalau nilai terbit pakai n koma. Nah, bahasa apa ini? Bentar. Berarti nilai terbit pakai n koma berapa? Ya sama ya, berarti present value caranya sama, present value rate-nya 4,5%, n per-nya yang beda. N per-nya berarti 6, bukan 6, berarti 5 ditambah 3/6. Gitu ya. PMT-nya sama 5,5 kalikan ini ya. Terus value-nya ini. Nah, agak beda dikit sih gitu. Cuma nanti akan menentukan hasil akhir dari bonds-nya nanti nggak genep gitu. Yang dipermasalahkan itu katanya gitu. Jadi semisal nih angka 1571672 itu kita masukkan ke sini. Nanti angkanya beda. Tuh nggak genap gitu ya. Jadi 1492 ya, ada selisih berapa ya berarti ya? Nah, ada selisih sekitar 7 juta. 7 juta dari 1,5 M itu termasuk kecil ya kalau kita ngomongin proporsionalnya. Jadi bisa disesuaikan gitu. Dan ini cara ini dibenarkan ketika aku dulu, nggak masalah. Yang penting genepin aja di sininya. Nanti disesuaikan ke amortisasinya, interest expense-nya berarti lebih banyak gitu aja. Nah, kalau yang ini kan ada cara yang baru gitu kan. Makanya nanti ditanyain tuh ke dosennya. Nah, ini tak balikin lagi. Ada yang tanya 40342 dari mana? Oh gimana?
Jadi gini, 40342 ini dapat dari mana? Awalnya kita ngitung dulu berapa sih bunga yang akan kita terima per 1 Oktober atau gampangnya berapa sih bunga kontrak yang akan kita terima. Gampangnya tuh uang lah, kalau kita ngomongin manajemen keuangan tuh uang yang akan kita terima tuh berapa? Uang yang akan kita terima per 1 Oktober adalah 41250. Dapat dari mana? Dapat dari 5,5% dikalikan 1,5 M dikalikan 3/6 atau 82.500 dibagi 2 gitu. Temu 41250. Nah, 41250 ini adalah uang yang akan kita terima 1 Oktober, men. Nah, ketika kita ngomongin terbitnya tuh 1 Juli, maka harus di present value kan. Di present value kan pakai single sum gitu. Berarti 41250 dibagi 1 plus 4,5% dikalikan 3/6. 3/6 berarti dari Juli ke Oktober gitu ya. Temu 40, 342, 298. Gitu ya. Kalau masukin yang 15, 71, 735, 600 genep enggak? Nah, kita coba ya. Kak, kalau terbit pas 1 Oktober gimana? Apa pakai bayar bunga yang terlewat itu juga? Ya kalau terbitnya 1 Oktober berarti kan nggak ada bunga yang diterima. Bunga yang diterima cuma 5 doang. Berarti aku ngecet apa tadi? Kalau nilai kalau cuma berarti kan terbitnya 1 Oktober. Ya berarti di sini ganti aja 5. Udah selesai. Berarti nanti kayak gini. Berarti nanti sampai sini doang, ini dihapus. Gitu. Gitu ya. Gak ada masalah, nanti tanggalnya diganti 1 Oktober gitu. Kalau genep itu nggak ada masalah, karena emang kamu nggak akan terima uang di manapun. Bunga yang 1 bulan udah lewat kan kamu nggak nerima, gitu kan. Jadi seakan-akan sama kayak normal. Kalau nilai terbitnya tuh sama dengan periodenya, gitu sih. Terus tadi kita coba ya, kalau 1571735 600 kalau dibikin tabel amortisasi gimana? Nah, sekarang kita bikin. Ini tak kopas ya. Nah, itu angkanya rada gajah, iyalah. Nah, nanti 1 April ini kita masukkan angka 1571735. Nah, yang ini nih ya. Nah, yang perlu diperhatikan nanti di sini nih interest paid-nya kan waktu ngejurnal kan kita waktu jurnal kan nanti kita ngejurnal cash pada interest expense kan gini ya. Nah, ada cash yang kita keluarkan lah, gampangnya gitu. Cash paid lah. Nah, cash paid-nya berarti nanti di sini kita akan mengeluarkan uang senilai ini 41250. Gitu ya. Nah, nanti di sininya interest expense-nya itu pakai yang mana nih? Interest expense-nya berarti pakai 3/6 ini. Berarti market rate dikalikan 3/6 dikalikan dengan yang ini. Nah, nanti amortisasinya gini. Oh, ini agak salah. Bentar. Ini ada yang perlu tak benerin. Ini apa nih? B7. B7 yang mana B7? Bentar. Tuh kan rumusnya berantakan. Bentar ya, tak hapus dulu. Nah, tak ulang ya. Nah, di awal kan kita akan bayar ya. Kita bayar senilai 41250, ya kan? Buat apa? Ya buat ditalangin lah yang waktu itu aku bilang gitu kan. Jadi ditalangin dulu. Karena apa? Karena nanti ketika pembayaran bunga kita akan terima full. Kita akan terima full senilai 5,5 dikalikan dengan
1,5 M. Kita akan terima full segini. Nah, nanti terakhir-terakhirnya juga sama. Kita akan terima segini. Kita akan terima segini. Semuanya kita akan komplit lah. Terima segini semua. Nah, ini kan udah tak ajarin ya. Kenapa kok kita ngeluarin duit di awal ketika jurnal terbit? Karena ketika pembayaran bunga kita akan terima full. Padahal hak kita adalah separuhnya. Gitu. Nah, ini adalah nilai terbitnya. Nah, terus gimana? Ini interest expense-nya berarti harusnya gini, 3/6 dikalikan dengan persentase market rate-nya ya, dikalikan dengan ini. Nah, harusnya kan gini kan ya. Nah, nanti 82.500 dikurangi dengan ini. Kok aku bingung? Bukan ya? Berarti ini ditambah ini baru dikurangi ini. Segini nggak sih? Kok aku bingung? Bentar. Kak, yang interest apa nih? Yang interest expense-nya dari mana? Saya ini tak ulang nih ya. Interest expense-nya dari mana? Nih, perhatiin ya. 3/6. 3/6 tuh dari mana? Dari fraksinya gitu kan. Dari fraksinya kan dia cuma dari Juli ya. 1 Juli ke 1 Oktober. Berarti 3/6 gitu kan. Dikalikan dengan market rate-nya. Kan sebenarnya kan default-nya adalah interest expense to market rate dikalikan carrying value kan gitu kan ya. Karena ini cuma 3/6 ya, nanti kita kalikan 3/6. Kak, untuk amortisasi itu 82.500 dikalikan 3/6 juga, terus dikurangi interest expense. Bentar. Aku tak ingat dulu. Hasilnya gimana ya? Aku udah beda soalnya. Cuma agak lupa. 3/6. Iya, nanti 82.500-nya kan dikalikan dengan 3/6 sebenarnya kan. Ini kan kalau kita kurangin kan di sini ya. Interest paid-nya minus ya. Nah, nanti kalau kita jumlahkan ya itu 41.250 doang gitu. Jadi nanti 3/6 dikalikan 5,5 tadi mana 4,5 ya, sorry. 4,5 dikalikan dengan ini. Nah, nanti amortisasinya adalah yang awal ya, interest expense yang awal ini minus ditambahkan dengan 82 dikurangi yang ini. Sama enggak nih ya? Nah, sama kan? Ini cara ngeceknya salah. Jadi angka yang ini ya akan sama dengan di baris yang kedua. True, kan? Jadi gitulah. Alasan kenapa kok sampai ke bawahnya tuh akan genap karena baris keduanya tuh sama. Kalau misalkan kita full pun sama gitu. True dia. Itu cara ngecek ya, sama atau enggaknya. Ternyata true, bener gitu. Nah, terus kan nanti di sininya kan normal-normal aja ya. Kayak biasa gitu, ngelanjutin aja. 4,5 ya dikalikan dengan ini carrying value. Ya kan normal-normal aja nanti. Nah, ini juga sama, nanti tinggal dikurangin aja. Ini nanti dikurangi ini. Nah, kan gini ya. Ke bawah. Nah, gitu ya.
alasan kenapa kok ini kok kuning semua. Udahlah biarin aja. Alasan kenapa kok sampai bawah sama karena nantinya di ini yang kedua, baris yang kedua dia tuh sama dalam kondisi normal juga sekian nilainya. Yang bedakan nanti baris pertama doang. Gitu. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Selesai nih. Nah ini kan Kak untuk amortisasi 82500 dikalikan 3/6 terus dikurangin interest expense. Itu kalau mau pakai cara itu juga boleh. Cuma di sininya dihapus. Kamu nggak pakai ini. Jadi nanti di sini kamu tulis aja 3/6 dan seterusnya, gitu ya. Itu caranya. Tapi kalau ada angka ini minus 41250, kamu di sininya 1 Oktober akan menerima full. Padahal haknya kan nggak 82500. Ya kan ini sebenarnya satu kesatuan ini nanti. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyain? Yang A berarti udah selesai ya. Alurnya banyak karena kita jelasin salusulnya. Oke. Yang ditanyain enggak? Lanjut. Nah, terus buat jurnal selama tahun 2018. Jurnalnya apa aja? Yang pertama, ini yang B ya. Berarti kan jurnal terbit kan ya? Jurnal terbit. Jurnal terbitnya gimana? Ya kan udah dihafal lah ya. Jadi trik kalau kalian ngerjain ujian itu kalian udah di luar kepala jurnalnya. Jadi tangan kalian tuh nggak usah mikir lagi mau nulis jurnal apa. Tinggal mikir angkanya. Gitu. Jadi kalau jurnal terbit ya pasti cash, kita akan terima cash pada bonds payable. Kan gini ya. Nggak perlu, ini jurnalnya apa ya penerbitan ya. Itu nggak perlu mikir lagi harusnya. Cash yang diterima berapa? Sekian. Nilai terbitnya. Apakah cuma ini? No, ada yang ada yang diterima lagi dari si siapa namanya si pembeli ya. Si pembeli lah gampangnya gitulah. Cash pada interest expense. Senilai berapa? Senilai 41250 ini. Nah, angka yang di sini nih. Nah, gini ya. Nah, ini tanggal 1 April 2018. Terus tahun 2018 mana lagi? Oktober. Oktober ngapain nih? Oktober 1 Oktober 2018. Ya udah, aman. 1 Oktober kan aman ya, tinggal langsung aja ya. Berarti tinggal interest expense apa nih? Yang tanya. Oh iya, 1 Juli, sorry. Makasih. 1 Juli 2015. Ya Allah, nggak fokus. 1 Juli ya. 1 Oktober. Nanti kita balik dulu yang ini. Nih. Ya. Interest expense pada cash. Nilai. Ini balik aja dah. Nah, nanti kita jurnal lagi interest expense. Ini kan premi ya. Kalau premi kan bonds payable-nya dikurangin terus. Kalau dikurangin berarti di debit. Bonds payable. Nah, bonds payable terus cash. Nah, interest expense-nya pakai yang ini. Nah, bonds payable-nya pakai yang ini. Cash-nya sebenarnya 3/6 gitu. 3/6 dikalikan ini. Nah, gitu ya. Habis ini ada yang ditanyain. Terus 31 apa nih, tanya apa nih? Oh iya. Terus 31 Desember. Nah, ini kan udah mulai normal ya. Nah, kalian bikin jurnal penyesuaian. Interest expense. Nah, kopas aja lah. Ini tinggal ganti interest payable. Nah, gini ya. Interest expense-nya berapa? Ya,
kamu masukin lah yang berarti yang tabel 1 April nih, 70 dikalikan dengan Oktober ke Desember. Oktober, November, Desember. 3 bulan ya. 3/6. Ini ya. Bonus payable-nya. Ini kalikan 3/6 juga. Interest payable-nya di sini. Ini tambahin aja lah. Nah. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain? Ini selesai nih. 2018. Nah, kalau nggak ada, lanjut nih 1 Mei. Nah, sekarang 1 Mei 2019. 1 Mei suruh ngapain sih? Oh ini, 1 Mei PT AH melunasi sepertiga bonds payable pada harga 108. Nah, 108 ini maksudnya apa? 108 ini terhadap fair value, bukan terhadap carrying value. Nah, di sini tulisannya termasuk bunga utang, termasuk bunga terutang. Berarti jumlah pelunasan itu sebenarnya 108 dikalikan fair value dikurangi dengan bunganya bayar berapa. Itu pure murni yang buat dilunasin. Yang buat melunasin utang. Gitu ya. Nah, sebelum kita ngejurnal pelunasan, mindset kita adalah harus ngapain? Harus mengamortisasikan dulu sampai posisi 1 Mei 19. Oke. 1 Mei 19 di mana? Sini. Ya kan? Oh iya. Sebelumnya dibagi dulu aja. Berarti kan yang mau dilunasin berapa? Yang mau dilunasin kan sepertiga. Iya nggak sih? Nah, berarti di sini nanti kamu bikin sepertiga. Mana face value. Nah, ini ya. Nah, ini agak-agak ribet di sini nanti. Jadi di sini kalian harus bikin sepertiga dan 2/3. Jadi buat coret-coretan aja sih. Sepertiganya nanti akan dilunasin, yang akan kita amortisasi gitu ya. Yang 2/3-nya ya udah biarin aja. Itu sesuai dengan amortisasi yang normal gitu. Nah, gampangnya gini lah. Di sini berarti ada ini tanggal berapa lagi? Minta kopas aja deh. Ini emang agak ribetnya di sini sih. Nah, ini ya. Ini nanti dikalikan sepertiga. Semuanya dikalikan sepertiga. Ini bagi 3. Mana bagi 3? Bagi 3. Nah, udah, gini ya. Ini kan cepat ya. Nah, kalian bikin lagi. Satunya lagi adalah 2/3. Ya kan pakai Excel kan nggak perlu ngitung ya. Kalau pakai ini baru, kalau ujian offline baru kalian perlu triknya gimana biar cepat. Nah, expense-nya kan berarti ini ya dikalikan 2/3. Nah, kan gini kan. Berarti yang 500-nya kita lunasin, ini dilunasin nih. Yang ini dilunasin. Yang ini nanti dulu. Nah, gitu ya. Yang dilunasin itu yang ini. Berarti nanti kamu pakai tabel yang ini buat mengamortisasi. Jangan pakai tabel yang ini. Tabel yang ini dibiarkan normal aja, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Ini tak kopas, tak pindahin ke bawah lagi biar kelihatan. Nah, tak pindahin ke sini nih. Jadi pagar-pagar semua. Nah, gini ya. Lah posisinya mana nih? Posisinya 1 Mei. Posisinya 1 Mei. Nah, kita harus tahu ya, 1 Mei itu di mana?
1 Mei itu ada 1 Mei 2019 itu ada di antara April dan Oktober. Ini tak hijau-hijau ini. Berarti setelah April sebelum Oktober. Berarti mindset kita adalah carrying value-nya itu lebih besar dari 517. Lebih kecil ya. Ini kan premium ya. Lebih kecil dari 517 dan lebih besar dari 513. Gampangnya adalah kita harus bayar bunga dulu selama April ke Mei. April ke Mei berapa bulan? April, Mei, 1 bulan doang gitu kan. Berarti kita bayar dulu bunga 1 bulan. Ini 1 Mei bayar bunga gitu kan. Bayar bunga. Bayar bunga karena mau dilunasin gitu aja. Nih. Jurnalnya gimana? Jurnalnya kita kan nggak perlu masalah dengan interest payable ini kan. Karena interest payable ini nantinya telah di jurnal ketika 1 April. Gampangnya gini aja wes. Kalau kalian bingung nih, tak bikinkan 1 April wes. 1 April 2019. Ini ya. 1 April 2019 kita ngejurnal gimana jurnalnya. Tadi kan gini ya nanti ya jurnalnya nih. Interest payable. Berarti kan di sini cash. Cash yang kita bayarkan full nanti. Ini ya, 1 April. Bukan pakai yang ini, tabel yang awal berarti. Ini bonds payable-nya dari Desember ke April. Berarti Januari, Februari, Maret. 3/6. 3/6 kalikan 1 April mana? Nah, ini ya. Interest expense-nya juga sama. 3/6 kali posisi 1 April. Nah, ini. Interest payable-nya sama. 3/6. Nah, ini kalau kita jumlahkan sama enggak ya? Nah, sama ya, 82.500. Berarti hitungan kita benar. Nah, ini kan udah ngelewatin 1 April nih. Sedangkan kita mau jurnal bunga lagi nanti 1 Oktober. Harusnya kan gini ya, stepnya kan gini. Tapi ternyata sebelum kita ngejurnal 1 Oktober, ya, kita lunasin sepertiganya. Nah, makanya kita harus bayar bunga sepertiga. Nah, kita harus bayar bunga sepertiga. Ini bukan sepertiga 1/3 bulan, bukan ya, tapi sepertiga bonds. Pakai yang mana? Pakai tabel yang ini. Dari April ke Mei 1 bulan doang. Ya kan? Berarti jurnalnya ini kopas saja ya. Interest expense-nya berapa? 1/6 dikalikan dengan, ya berarti pakainya 1 Oktober dong. Kan 1 April udah lewat ya. Berarti pakai tabel yang 1 Oktober. 23. Nah, bonds payable ya 1/6. Nah, ketemu. Cash-nya 1/6 kalikan. Nah, gini ya. Nah, ini udah bayar bunga. Nah, sekarang kita cari tahu carrying value per 1 Mei ya. Ya, apa sih? Carrying value per 1 Mei yang mau dilunasin berapa? Yang mau dilunasin. Nah, awalnya berapa? Awalnya kita lihat nih, awalnya adalah 517.937 ditambahkan bukan ditambah, berarti dikurang ya karena premi. Dikurangi dengan ini bonds payable. Nah, 517.238. Sekarang berapa sih uang pelunasan? Uang pelunasannya adalah 108, tapi termasuk bunga terutang. Berarti uang yang 108 ini harus kita kurangi dulu dengan yang ini nih, cash yang ini, gitu ya.
Berarti uang pelunasan sebenarnya adalah 108% dikalikan 500 juta. Yang ini ya. Nah, dikurangi dengan bunga. Bayar bunga nih yang ini. Nah, jadi sekian nih. Uang pelunasannya adalah 535. Carrying value-nya 517. Yang dilunasin 535. Untung apa rugi? Karena ini konteksnya utang, berarti untung apa rugi? Ayo. Kadang kalian kebalik-balik nih sama investment. Rugi, ya kan? Utangnya cuma 517, tapi kita suruh lunasin 535. Kan rugi kan? Nah, sehingga jurnal pelunasan adalah bonds payable ya. Ada loss ya, loss on redemption atau extinguishment sama aja lah, serah kalian gitu ya. Terus ada cash. Cashnya berapa? Cashnya adalah 535. Bonds payable-nya berapa? 517. Loss-nya berapa? Sekian. Gitu ya. Kak, tadi uang pelunasan kenapa dikurang sama bunga? Karena di sini tulisannya 108 ini termasuk bunga terutang. Jadi gampangnya gini deh. Kan uang pelunasan ya, di sini kan pada harga 108 itu berapa sih? Ya. Harga 108 adalah 108 dikalikan 500 juta. Nah, uang sejumlah 540 juta ini, kok banyak banget. Kelebihan juga. Pentingnya berapa sih? Oh, belum dibagikan 100%. Nah, 540 juta. Jadi di sini 108 ya, termasuk bunga terutang. Nah, harganya 540, tapi 540 ini termasuk bunga terutang. Berarti 540 ini mengandung dua uang, yaitu uang cash buat bayar yang ini 4538 yang kasih warna merah, dan uang pelunasan yang buat bonds-nya aja sekian. Makanya ini kalau kita jumlahkan pasti harganya 540. Ini kan kalau kita jumlahkan. Nah, sama ya, 540. Gitu. Nah, ada yang tanya lagi? Kak, ulang yang carrying value per 1 Mei. Oke, carrying value per 1 Mei. Ya kan? Jadi, kita ulang nih, hapus. Carrying value per 1 Mei. Berarti kan yang ada di tabel carrying value berapa aja nih? 1 April kan? Yang sebelum Mei kan April nih. Berarti kan gampangnya adalah carrying value 1 Mei atau yang mau dilunasin adalah carrying value 1 April dikurangi dengan amortisasi. Karena premium. Kan gitu kan rumusnya. Carrying value 1 April 12. Mana tadi? Ini. Carrying value 1 April berapa? Ini kan ada nih 517 dikurangi dengan 698. Nah, ketemunya 517. Gitu ya. Oke. Aman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Pada 1 Maret 2020, dikarenakan pandemi COVID, PTA mengajukan restrukturisasi utang dan disetujui dengan ketentuan jatuh tempo diperpanjang menjadi 2 tahun sejak tanggal restrukturisasi, bunga kupon dihapuskan, dan nilai jatuh tempo menjadi 950. Ingat bunga pasar 10%. Diketahui PT ABA telah membayar lunas bunga terutang sampai Maret 2020. Berarti udah bayar utang, udah bayar bunga terutang sampai dengan 1 Maret 2020. Tapi masalahnya adalah ini tabel amortisasi yang baru kan. Ini kita bikin dulu. Jadi gampangnya kalau kita udah ngelunasin yang awal, kita harus bikin ini juga buat menentukan berapa sih carrying value-nya gitu.
Makanya enaknya tuh kalau kalian membagi di awal 1/3 dan 2/3. 1/3 yang dilunasin, 2/3 yang belum dilunasin. Gitu ya. Nah, nanti 1 Maret 2020, restrukturisasi itu sebenarnya konsepnya gampang banget. Kalian membandingkan carrying value utang yang lama dengan nilai terbit utang yang baru. Dah gitu aja. Sekarang kita cari tahu dulu deh nilai terbit yang baru. Ini yang D ya, soal yang D. Jauh. Berarti nilai terbit utang yang baru. Nah, di sini kan diketahui ya. Diketahui nilai terbitnya 1 Maret ya. Gampangnya gitulah. Nah, gampangnya nilai terbitnya 1 Maret, tanggal terbit. Jadi seakan-akan kita nerbitin utang yang baru buat ngelunasin utang yang lama. Gitu aja. Diperpanjang menjadi 2 tahun sejak tanggal restrukturisasi. Berarti kan utang yang lama kita lunas, kemudian jatuh tempo utang yang baru 2 tahun lagi. Jadi N-nya adalah 2. Gitu ya. Terus di sini tanpa bunga kupon, berarti zero interest nih kaitannya. Kaitannya dengan zero interest. Mungkin notes bisa jadi ya, aku nggak tahu ya. Berarti MR 10%, CR-nya nggak ada karena zero ya. Terus 950 first amount-nya. Gini ya. Nah, nilai terbitnya berapa? Ya udah, berarti nilai terbitnya kita cari. PV rate-nya 10%, N-nya 2, PMT-nya 0 karena zero interest ya, 950. Ketemu 785, 966, 94. Gini ya. Nah, ini nilai terbit utang yang baru. Nah, nanti kita bandingkan dengan CV utang yang lama. Berapa sih CV utang yang lama? CV utang yang lama adalah CV per 1 Maret. Nah, 2020. Atau sama dengan ya. Nah, dulu deh. CV Maret 2020. Sekarang kita ke tabel amortisasi yang 2/3. Nah, ini ya. Ini tak pindah posisinya agak ke bawah. Mana? Nah, ini ya. Sini nih. Nah, tak pindah ke sini sih. Nah, gitu aja. Nah. Berarti seakan-akan kita ngelunasin bunganya dulu. Padahal kan di sini kan tulisannya PTAH telah membayar lunas bunga terutang. Harusnya kita nggak perlu ngejurnal. Tapi kita perlu menghitung carrying value-nya. Kan gampangnya gitu. Berarti kita perlu menghitung berapa sih amortisasinya. Kan gitu ya. Ya kalau pengen cara cepet gini aja. 1 Maret 2020. Posisinya di mana? Maret itu sebelum April kan. Berarti posisinya di antara sini. Nah, di situ tuh. Ya kan? 1 Maret di antara Oktober 19 dan 1 April 2020. Berarti kita bisa berhipotesa lah ya gampangnya. Kalau carrying value-nya adalah di bawah 1.027 ya. Di atas 1.018. Kita nggak tahu berapa ya. Nah, gampangnya kan gini aja. CV utang yang lama sama dengan CV per 1 Maret atau sama dengan CV 1 Oktober 19 dikurangi amortisasi berapa bulan tuh berarti? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 5, ya kan? 5 bulan. Nah, berarti CV 1 Oktober yang mana nih CV 1 Oktober? Yang ini kan 1.027.000.000 harus dikurangi karena pasti akan di bawah itu. Dikurangi berapa? Amortisasi selama 5 bulan. Berarti 5/6 dikalikan dengan yang
amortisasinya. Ini adalah carrying value-nya. Sedangkan ini adalah nilai terbit utang yang baru. Nah, kalau kayak gini gimana? Kasusnya berarti untung apa rugi? Berarti untung. Gampangnya kan nilai terbit utang yang baru. Berarti ini anggap aja kayaknya notes nih. Ini nggak ada tulisan notes atau ini ya. Soalnya bonds belum, ya udah tulis aja bonds lah, kan judulnya bonds ya. Bonds payable baru ya. Kemudian bonds payable lama. Terus apa nih? Ada gain on redemption. Ini ya. Bond yang baru 785. Bonds yang lama sekian. Kebalik nggak sih? Kalau mau nutup utang kan di debit ya. Lupa aku. Kira nah gini ya. Nah, gini ya. Nah, nanti ketemu nih. Sekian. Oke, selesai. Root ya. Root sih, tapi kalau udah tahu alurnya, ini bisa dikerjain cepat kok. Ini kan karena aku sambil jelasinnya. Jadi hampir berapa lama kita ngomongin ini? Ya 20 poin lumayan lah gitu. Oke. Sampai sini dan tanya. Aku juga kayaknya dulu ngerjain juga ngasal aja. Kalau aku sih seingatku dulu tak bagi dua. Yang satunya 2/3, yang satunya tuh 1/3. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sama nggak ya? Sama pembahasan PSB. Tak lihat deh, tak lihat. Ini kan yang agak biadab nih, yang ini nih. Yang bikin soal paresi sih. 525 123 456 789 ya Allah, ngerjain banget Pak. Nah, ini ya. Apa nih? Ya, inilah hasil akhirnya aja lah ya. 235 063. Kok beda? Oh iya loh, beda. Oh, ininya sama. Bonds payable barunya sama. Total pelunasan mana nih yang beda nih? Kalau beda tak ralat PSB-nya. Udah. Yang nyalahin PSB. Nggak apa-apa sih. Coba jurnal 1 Mei 2019. Mana. Nah, ini ya 1 Mei. 3884 532 sama ya. 3884 532 698 ini sama. Nah, ini juga sama. Nah, pelunasannya juga sama nih 535. Nah. Ini ya. Nah, yang bedakan di mana? Mana sih tadi aku nulis? Oh, amortisasi ya, lupa. Amortisasinya ini ini yang beda di sini nih. Ketahuan nih. Nah. Gini ya. Ini kan jurnal 1 Maret ya. Dia membuat jurnal bunga. Jurnal bunganya benar ya segini ya. Coba kita cek. Kita coba jurnal lah ya. Jurnal bunga. Jurnal bunga 1 Maret. Berarti yang beda di situ lah. Nah, berarti kan kalau kita ngejurnal berarti interest expense, ya kan? Terus interest bonds payable, ya kan? Ada cash. Gini ya.
Interest expense-nya berapa? Berarti kan 1 April ya. Pakainya yang 1 April bener ya. Interest expense dikalikan 5/6. Nggak usah dikalikan 2/3 karena ini emang udah 2/3 men. Gitu aja. Nah 38, 5, 30, 8, 6, 2. Sama kok. Terus cash-nya ini 55 kalikan 5/6. 45. Sama kok bonds payable-nya. Masa beda sih? 87 dikalikan 5/6. 7302. Berarti kan harusnya kan ini adalah H kali H72 aku yang mana nih? H72. Oh pantes. Aku salah. Aku salah meletakkan ya. Aku tadi ngaliinnya pakai ini. Salah ya, salah meletakkan. Harusnya ini. Nah, kurang ke bawah mencetnya. Nah, harusnya yang ini. Yang aku kasih warna kuning. Tadi H72, harusnya H73. Nah, baru benar. Nah, kan baru sama. Nah, ini ya. 10, 20, 187, 172. Nah, kurang teliti aku tadi. 235, 063, 205. 063, 205. Nah, sama ya. Kesimpulannya sama. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, tak lanjut. Ada yang bingung? Ini emang ruwet sih. Sekarang aku mau menghibur kalian deh. Kira-kira dulu aku ngerjain gimana ya, gitu ya. Masih ada filenya nggak ya? Aku dulu ngerjainnya pakai yang ini sih. N-nya dikalikan yang koma aja. Ini nilai terbitnya pakai N yang koma-koma tuh. Karena nggak diajarin cara kayak gini. Jadi otomatis hasilnya beda sih dengan PSP gitu kan. Karena caranya aja udah beda gitu loh. Nih, filenya tuh masih tak simpen aku. Tak kasih folder namanya UTS asik gitu. Asik karena bikin stres. Orang-orang tuh kalau mikir stres ya, tapi aku enggak gitu. Kalau nggak mikir tuh malah stres. Nggak tahu ya. Jadi kalau nggak ada kerjaan gitu kan, stres. Kalau offline bakalan lama dong, Kak. Kalau offline soalnya nggak mungkin sepanjang ini gitu aja sih. Gitu aja sih kalau aku sih jawabnya. Kalau offline bakalan lama dong Kak buat tabel amortisasi. Ya enggak, kalau offline soalnya nggak akan sejahanam ini. Coba deh kalian ngecek soal cuttingku. Mudah itu, nggak serut inilah. Joko nggak bisa buka PDF. Oh, pantes. Salah. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ada trik ya, ada trik supaya kalian tuh bisa ngerjain cepat ya tanpa kita runtut satu persatu itu kan agak lama ya. Ini kan kalau tak lihat kerjaanku kan hitungannya dikit. Tuh, udah selesai. Segini doang. Kalau PSP kan banyak ya. Karena kan harus dijelaskan secara runtut. Nah, triknya adalah ya cukup kalian kerjakan apa yang ditanyakan gitu loh. Gitu aja. Nah ini kan cash-nya nilai terbitnya kan, bonds payable. Sini yang ini. Ini kan aku pakai yang ini ya, 1571672 ini yang pakai N-nya tuh yang apa sih? Yang semua. N-nya yang koma-koma lah. Nanti kayak gini. Cash. Terus nanti sini kan Oktober ya, interest expense. Ya udah ini kan udah ketemu ya. 76. Nah, nanti kan di sini nah ini interest payable. Ini sama lah. Aku sih yakin sampai sini bener sih. Yakin aja. Jadi kalau kalian ngerjain apapun gitu ya, ngerjain soal, ngerjain ulangan ataupun kuis. Habis kuis tuh jangan tanya aku gitu. Kak, ini bener nggak ya? Yakin aja bener.
Jadi trik supaya kalian tuh tanya ke aku supaya nggak tak jawab gitu. Kalian jangan ini ya, jangan kasih tahu kalau itu tuh kalian habis ngerjain gitu. Jadi pura-pura aja kalian belum ngerjain, Kak. eh, aku habis kuis nih. Menurut kakak bener nggak? Pasti aku jawab yakin aja bener. Karena kalian tanya mungkin karena nanti nilaiku berapa ya. Beda kalau misalkan, Kak aku habis ngerjain soal nih, aku habis latihan nih gitu. Menurut kakak bener nggak ya? Oke coba aku cek. Oh iya bener. Itu emang bener-bener aku cek sih. Cuma kalau misalkan ada yang tanya tapi dia habis kuis beneran gitu. Kak ini jawaban kuisku nih. Kira-kira bener nggak ya? Ya kalaupun bener ya syukur, kalaupun enggak ya ya kan masa saya harus membenarkan soal kuis yang kalian kerjakan dengan panik kan gitu kan. Kan kemungkinan salah lebih besar ya ketimbang kalian ngerjain dengan tenang gitu sih. Nah, di sini kan 1 Mei ya. Ini kan aku langsung aja nih. 1/6, nah langsung ketemu nih. 1/6, 1/6 dapat dari mana? Dapat dari April ke Mei kan. April ke 2019 ke Mei kan 1/6 kan. Nah, kalikan berapa? Kalikan 699 ini. 699 yang mana? Kok 699? Oh, 699 ini itu ini ya. Oh ini ya Allah, 69918. Ini ya. Nah, nanti dibagi 3. Gitu. Jadi itu cara cepet. Itu kalau kita udah paham step by stepnya. Oh ini maksudnya ini sebenarnya dibagi 3 gitu-gitu aja. Ya udah nanti tinggal dibagi 3. Kalian cukup pakai 1 tabel. Nanti bonus payable dibagi sama juga. Aku sih biasanya bonus payable tuh ngitungnya terakhir sih. Jadi aku mentingin interest expense sama cash. Bonus payable tinggal selisihnya aja. Udah gitu. Atau amortisasinya tuh tinggal selisihnya aja. Nah, ini kan selesai kan. Nah, nanti kan yang dipakai yang mana? Yang dipakai kan ini sebenarnya nih. Angka yang ini yang dipakai. Fokus kamu kan yang ini. Plus angka ini ya. Karena tadi kan bilang kalau uang yang buat harga pelunasan tuh dia adalah termasuk dari cash yang buat bunga. Makanya nanti dikurangi nih. Ini kan 540 juta, aku kurangi dengan 45833. Karena termasuk, kecuali soalnya bilang uang ini tidak termasuk. Nah, berarti pure buat lunasin doang. Gitu. Nah, ini sini ketemunya 535. Ini kan kamu cari tahu dulu ya carrying value-nya ya. Sekian. Nah, nanti ketemu plus ini kan udah paham konsep ya aku waktu ngerjain ya. Terus ini juga soal pertama. Kalian jangan terlalu positive thinking dengan aku. Ih Kak, Yasin ngerjainnya rapi banget ya. Kalau udah ke belakang-belakang udah acak-acakan gitu. Tuh banyak yang kosong ya kan. Tuh acak-acakan. Ini masih rapi sih ketimbang AKM sih. Jadi nilai AKM ku sama praktik lebih tinggi praktik sih. Gitu. Kak, emang boleh gitu langsung dapat nilai terbit nggak pakai jalan? Sebenarnya kan tergantung dosen, ya kan? Loh, terus kamu mau ngitung nilai terbit pakai rumus tuh. Kan sebenarnya kan di online. Ini kan aku waktu online nih, waktu online. Dosenku bilang, yang penting kamu tulis aja tabelnya. Saya kan tahu kamu ngitung dari tabel itu dari Excel gitu. Nggak apa-apa, itu dosenku gitu dulu. Atau dosen sekarang. Masa ya kamu harus ngitung satu persatu gitu hitungannya kan nggak realistis gitu ya buat waktu yang 2 jam setengah. Wong UI aja tuh waktunya tuh 3 jam setengah. Soalnya kayak gini nih kalau kalian mau lihat. Ini soal bonds nih. Investment ding. Ini kan ya sama-sama lah mirip-mirip kayak bonds lah. Nah ini ya kayak gini nih. Udah disediain carrying value-nya, udah disediain amortisasinya enak banget nih. Tinggal perintahnya adalah buat jurnal pembelian tahun 2020, 2021. Kalian nggak disuruh ngitung nilai terbit. Nilai terbitnya udah disediain 4589. Waktunya 3 jam setengah. Jadi bersyukurlah kalian di stand. Oke, bersyukur.
Siapa suruh di stan? Ada rencana pindah kampus? Janganlah, tanggung. Bentar lagi lah, S1-nya aja gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, nanti di 1 Maret, ini kan pelunasan nih. Ya kan? Nah, angkanya kan beda-beda tipis ya. Nah, ini perhitungannya di mana nih? Perhitungannya di bawah. Nah, posisi carrying value bonds, ini 1541 kalikan 2/3. Dikurangi, loh kok kalikan 2/3? Nah, ini 1 Oktober 2019. Posisi 1 Oktober 2019. Ini ya sama dengan sekian. Kemudian kita cari amortisasi 5 bulan. Nah, 5 bulan dikalikan 2/3. Kan caranya sama. Karena sisanya 2/3. Amortisasi 13.147. Ini kan pakai tabel yang awal sebenarnya. Nah, ini ya. Terus ya udah ketemu kan amortisasinya. Nanti kita kurangin. Nah, OO-nya aku kenapa ditambah? Kenapa kok ditambah? Terus kenapa di sini carrying value-nya ditambah? Ya sampai sini salah berarti aku ngerjainnya. Kok baru nyadar setelah 1 tahun? Nah, berarti sampai sini salah ya. Tapi step by step-nya bener lah. Gitu lah. Kan ini kan premium ya. Kenapa ditambah? Kalian nyadar gak sih? Ini kan carrying value pun seharusnya kan dikurangin ya. Nah, ini kesalahan nih. Berarti Yasin tuh salah. Makanya nilainya nggak 100. Ternyata di sini aja udah salah gitu. Salahnya di sini nih. Nah, ini kenapa plus? Nah, mungkin Pak Resi teliti ya. Ini kan dosenku Pak Resi. Ini kenapa plus kamu, Sin? Ini kan premium, harusnya minus gitu kan. Kamu kok ditambah? Kamu ya wajar lah ya, ujian tuh nggak kepikiran gitu loh. Nah, ini juga sama, kenapa ditambah? Padahal kan premium, kalau premium harusnya dikurangin. Nah, tapi stepnya bener, setidaknya dapat setengah lah. Jadi mindset juga ya buat kalian. Kalau ngerjain soal tuh ya nggak perlu perfect gitu. Aku kalau ngerjain soal itu minimal aku nggak pernah berpikiran untuk dapat nilai 100 tuh enggak sih. Minimal selesai. Dah. Perkara nilai embuh. Pokoknya yang penting tuh adalah isianku lah. Gampangnya tuh aku bisa mengisi ini lah. Masalah benar atau salah tuh belakangan. Gitu ya. Yang penting lulus dia itulah ya. Nah, nanti kalian juga mungkin dari angkatan kalian pasti ada yang error gitu. Premium harusnya kan di minus kok plus. Banyak yang kayak gitu. Nah, itu nanti kalian teliti aja lah. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya deh. Nah, soal selanjutnya ya. Kita habiskan lah. Tanggung. 1 soal lagi biar 2 soal ya. Biar 1 ini tuh bisa buat 2 pertemuan. Kan ada 4 gitu ya. Jadi aku sih yakin sih kalau kalian ngerjain ini dengan penuh ketenangan gitu kan. Kalian pasti bisa ngerjain. Buktinya teman kalian kan bikin PSB. Itu kan waktunya lumayan banyak itu, berminggu-minggu. Karena kan aku pernah nyusun PSB juga gitu kan. Dikasih deadline sekian. Dikasih waktu sekian, disuruh cross check ke dosen dan lain sebagainya. Itu kan kalau kalian ngerjain dengan penuh ketenangan itu pasti bisa sih, aku yakin. Tapi kalau kalian ngerjain dengan penuh tekanan, ya itu yang susah. Saya biasakan hidup dalam tekanan. Soal 1 ya. Nah, soal 2 nih. Soal 2, cepet aja nih, soal 2 gampang kok. Makanya semua 10 poin. Ini kan 20 ya. Ini semua 10 separuhnya. Nah, kita baca soalnya. PT 1 Januari. Pada 1 Januari, Janur
membeli sebuah lahan untuk peternakan di daerah pedalaman Jawa Barat dengan menyerahkan uang muka sebesar 750 ditambah dengan menerbitkan 3 tahun senilai 750. Diketahui yield saat itu sebesar 8%. Berdasarkan kesepakatan not harus dibayarkan dalam suatu cicilan tetap ya setiap tanggal 31 Desember 19, 20, 21 sehingga saat jatuh tempo. Ingat cicilan. Nah, ini kan ada ininya ya, ada cicitnya ya, udah bikin. Berarti pakai yang mortgage tuh, ya kan? Buatlah jurnal pembelian lahan. Nah, kalau cicilan simpel aja, kalian langsung tembak aja. Jadi kalau cicilan jurnal pembeliannya itu kalian nggak perlu cari nilai terbitnya berapa. Jurnal pembeliannya ya itu yang kamu tulis tuh. Yang tertulis di soal. Berarti 1 Januari 19. Berarti ini kita beli apa sih? Kita beli beli tanah ya. Lahan ya, land lah ya, land. Terus pakai notes payable. Ya udah, berarti 750. Selesai. Clear. Nah, nanti 750 ini akan kamu lunasi secara cicilan. Pertanyaannya adalah berapa sih cicilannya? Nah, diketahui nggak? Nggak diketahui. Nah, makanya kita harus cari tahu cicilannya berapa. Cicilannya berapa? Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya pakai present value annuity. Jadi gini rumusnya. Ini tak gambarkan ya. Jadi cara nyari cicilan tuh, ini kalau kita ngomongin rumus ya. Itu nanti fair value, ini kan fair value ya, atau face amount lah. Face amount dibagi dengan 1 plus yang annuity gimana sih? 1 plus 1 per 1 min apa 1 plus ya lupa. Pangkat N. 1 min ya? Apa 1 plus sih? Aduh lupa. Gimana, ada yang ingat nggak? Min ya? Nah, 1 min 1 plus I pangkat N per. Nah, ini rumusnya. Nah, ini kan sebenarnya kan PV annuity ya. PV annuity. Nah, semuanya sekian. Gitu. Nanti kita perlu cari tahu berapa sih PV annuity-nya gitu kan. Nah, nanti face amount-nya dibagi PV annuity itu adalah cicilan. Berarti PV annuity-nya berapa? Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya berarti PV rate-nya berapa? Rate-nya 8%. N per-nya berapa? N per-nya bentar. Nggak bisa pakai cara Excel. Harus pakai rumus manual berarti ya. Berarti 1 min 1 plus 8% pakai PMT. Iya. Iya nggak sih PMT? Bentar. Oh iya PMT bener. Ya Allah. Tapi pakai cap rumus manual aja lah. Barangkali kalian ribet ya. Nggak biasa dengan rumus Excel ya. Ini ya. 1 plus 8% pangkat minus 3 ya. Minus 3. Dibagi 8%. Nah, ketemu sekian. Harus lebih besar dari 0. Karena syarat annuity adalah harus lebih besar dari 0. Kalau kurang dari kalau 0, kalau 0, gitu kan. Itu berarti PV single sum. Kalau lebih dari 1, ya lebih dari bukan 0, lah. Itu PV annuity. Nah, terus cicilannya berarti cicilannya adalah cicilan sama dengan face amount-nya ya dibagi dengan ini
Nah, cicilannya adalah 291.025.135. Nah, terus kita bikin jurnal, kita bikin tabel amortisasi. Hitung cicilan tetap non payable. Oh, udah ketemu B. Yang ini ya. Nah, nanti kalian tulislah rumusnya kayak gini nih. FA per sekian. Nah, nanti soalnya mana lagi nih lanjutannya. Buat tabel amortisasi. Amortisasi mana? Tabel amortisasi notes. Nah, kita mau bikin nih. Berarti tanggal, terus di sini ada cash paid ya. Cash yang dibayarkan sama tiap tahunnya. Terus interest expense. Sini ada amortisasi. Di sini ada carrying value. Nah, ini ya. Tanggalnya berapa? Tanggalnya waktu beli berapa sih tadi? 1 Januari 2019. Dibayarkan tiap 31 Desember. 19, 3 Desember 20, 3 Desember 21 lunas berarti. Berarti ketika 1 Januari 2019 bentar. Nah, ini ya. Soalnya mana tadi? Oh iya nih. Ini kan masih 0 nih. Nah, carrying value-nya adalah 750. Nah, ciri dari cicilan carrying value-nya akan sama di awal dengan first amount-nya. Cuma yang membedakan nanti di akhir dia akan 0. Di sini dia harus 0, angkanya harus 0. Gitu ya. Nah, kita coba. Apakah bisa 0? Harusnya sih bisa sih. Kalau aku nggak salah ngitung. Nah, ini nanti cicilannya ini tiap tahunnya. Cicilannya sama tiap tahunnya ini. Nah, interest expense-nya sama kayak bond secara ngitungnya. Bunganya berarti 8%. 8% dikalikan dengan carrying value. Nah, nanti amortisasinya selisihnya. Nah, amortisasinya berarti akan selalu berkurang seperti ini. Carrying value-nya akan selalu berkurang. Ini sama juga nih. Interest expense-nya sama ya. 8% kalikan 518. Terus amortisasinya sekian. Carrying value-nya sekian. Terus gini. Iya. 0 ya. Gampang kan? Gampang. Apalagi kalau pakai cheat sheet enak. Selesai. Buat jurnal pembayaran setiap tanggal 31 Desember. Ya udah, berarti 31 Desember 2019. Apa jurnal pembayarannya? Berarti kan notes payable, terus interest expense, terus cash. Kan gini ya. Cashnya akan sama tiap tahun. Ini notes payable ini ya berkurang. Interest expense 60 juta. Nah, ini akan sama nih tiap tahunnya. Kita kopas saja. Nah, ini ya. Notes payable sama juga kan? 249. Interest expense bawahnya aja. Cashnya sama. Nah, cashnya sama. Kan selesai. Gampang kan? Gampang. Interest expense-nya sekian. Selesai. 2 soal. Jangan tanya kan? Itu 60 juta dari mana? 60 juta tuh 60 juta. Nah, interest expense itu rumusnya adalah market rate dikalikan dengan CV. Nah, jadi 60 juta ini asalnya tuh dari 8%. 8% tuh diketahui di soal market rate-nya. Nah, ini balik lagi nih. Nah, market rate-nya mana nih? Ini nih 8% nih. Ini ya. Nah. Terus dikalikan carrying value 750. Nanti ketemu. Sekian. Gitu ya. Yang bawahnya juga sama. Market rate dikalikan carrying value. Gitu ya. Selesai kan? Nah, sekarang kita coba lihat jawabanku lah. Sama nggak ya? Aku bener nggak nih? Dulu ngerjain ini gitu aja lah. Dulu salah. Itu yang bonus berarti aku ada yang salah ya. Gara-gara premium tuh
Harusnya dikurang malah ditambah. Itu errornya di situ. Cuma aku nggak tahu tuh, baru nyadar sekarang gitu. Aku baru nyadar bener-bener sekarang sih. Loh ini ada uang muka. Nggak fokus aku, ya Allah. Harga tanahnya berapa sih? Ya Allah. Menyerahkan uang muka. Ya, salah satu jurnal. Di sini ada cash ya. Kurang cash lah. Lupa tadi, nggak ngelihat ada uang muka. Kukira cuma ini aja notes. Nah, gini ya. Terus ininya, nah, telitilah kalian lah, jangan kayak aku ya. Nah, berarti ada uang muka, cash. Tapi kan cashnya ini nggak diotak-atik ya. Setelah ini nggak diotak-atik. Yang diotak-atik adalah notesnya sebenarnya. Kan gitu ya. Nah, sama nggak nih? Nah, ini nih. Ini ya. 150. Nah, ini cicilannya cara ngitungnya kayak gini nih. 750 per. Ini paling gampang sih pakai kalkulator sih. Kalau pakai Excel malah ruwet ya. 1 - 1. Nanti langsung ketemu nih. Sekian. Nah, ini tabel amortisasinya. Ya. Ini nanti jurnalnya kayak gini nih. Gampang kan? Ini sama. Oh, tinggal posisinya aja dibalik. Notes payable sama interest payment dibalik aja. Angkanya kan sama. Nah, ini ya. Berarti aku bener nih yang ini nih. Ya. Nah, sekarang kita ke PSB-nya nih. PSB-nya jangan-jangan beda PSB-nya. Sama. Sama ya. Sama ternyata. Sama kan, gampang. Gampang nih soal bonus lah, gini lah. Ya. Makanya aku jelasin nggak ada 30 menit kan. 10 menit malah. Kalau ngerjain berarti 5 menit dong harusnya kalian. Nah, ini rada-rada biadab sih ini sih soal ekuitas. Ini nanti next meet aja lah. Kalian siapin mental lah. Nah, buat laba per saham kan kalian nggak disuruh cari dilutif EPS ya. Jadi nanti kita cukup nyari basicnya aja. Karena kalau disoalkan disuruh nyari dilutifnya juga. Nah, ini nih, ini ternyata PSB tahu ya. Dilutit EPS tidak masuk dalam RPS. Enak ya? Itu ribet banget serius dilutit EPS. Ini kalau kalian mau lihat nih. Jadi ini kita harus cari tahu dulu basic EPS-nya berapa. Terus kita punya tabel impact ya, namanya tabel impact, sekuritas opsi, CBA ini kontra apa? Convertible bonds A, convertible bonds B sama CP ini apa? Gitulah. Nanti kita meranking ini ya satu. Nah, nanti kita tahu dilusinya di mana. Bola pokoknya ruwet lah. Nggak jelas. Ini. Kalau kayak gini berarti anti dilutif. Ya, kalau ini berarti ya itulah. Gak usah tak jelasin. Nah, yang terakhir nanti soal investasi. Kan enak. Selesai kan habis soal investasi. Nah, ini next meet aja lah. Mungkin Senin ya, Senin. Senin atau kapan nih? Ya itu nanti aku chat di grup aja deh. Maunya kapan gitu ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak? 2 soal tadi. Praktik ya. Nah, ini kan praktik kan lebih greget ya. Kalian harus cari tahu angka-angkanya di mana. Kalau AKM tuh jujur kemarin nggak greget ya. Cuma malah nilainya rendah sih, aneh sih aku. Gara-gara teorinya tuh salah banyak aku. Ya Allah. Nggak pinter CTRLF lah pokoknya lah. Soalnya apa? Laptopku tuh kalau buka PPT tuh lemot banget. Jadi kayak nggak sempet CTRLF tuh nggak sempet. Jadi kayak yaudahlah setaunya aja lah. Toh jawabannya cuma 2, bener atau salah gitu. Masa aku jawab bener lah. Oh, jawab salah. Ya itu banyak salah di situ sih aku sih. Sampai separuh lebih. Tapi kalau hitungannya sih rada-rada bener lah. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyain? Dan tanyain nggak? Sebelum tak tutup nih. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, tak cukupkan ya buat pertemuan kali ini. Makasih buat yang udah hadir. Oh, ada yang hilang ternyata. Kira masuk.
Oke, aku akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semangat ya.